udah lupa dari tadi ya, nggak apa-apa. Di mana? Terus serius. Di mana, Bin? Nggak terserah, sob di mana sob? Ini ya, Mi. Lagi. Saya mau tanya dulu. Ya, itu mau apa? Tentang membangun masyarakat. Mungkin yang akan ini yang subling, jumling sama PIPPK mungkin ya? Yang apa ya? Kewajiban ini apa yang diwajibkan lah, lebih baik di masjid kan dibanding di rumah. Tapi kenapa harus sampai digiatkan? Apa itu karena di Kota Bandung kurang atau memang fondasinya sebenarnya dari subuh gitu bangun Atau di tidur situ kan? aja bagian. Ya gini, prinsipnya bahwa program subuh berjamaah itu merupakan bagian dari program pembangunan sumber daya manusia. Merupakan. Karena kita meyakini bahwa pembangunan suatu kota, suatu bangsa itu kalau sederhanakan maka paling tidak harus ada dua pendekatan. Pertama, pendekatan pembangunan kapital, yaitu fisik, infrastruktur. Nah, yang kedua, pembangunan SDM, sumber manusia. Nah, ini tentu kita butuh ada keseimbangan. Kalau kita mau berhasil di dalam membangun sebuah kota, sebuah bangsa, maka dua pendekatan ini harus seimbang. Baik pembangunan kapital ataupun sosial seimbang. Nah, untuk pembangunan sosial ini, mengapa kita mengambil dari salah satunya mengambil dari pendekatan subuh berjamaah? Karena berdasarkan berbagai keterangan dalam Al-Quran dan hadis bahwa sesungguhnya subuh berjamaah itu merupakan sebuah bentuk ibadah ritual kepada Allah SWT yang di dalamnya mengandung aspek-aspek unsur-unsur pembangunan spiritual itu di subuh sebenarnya. Karena Allah mengatakan bahwa sholat subuh itu semuanya disaksikan para malaikat. Subuh itu keutamaan luar biasa. Maka diharapkan kalau subuh ini masjid bisa penuh, itulah akan menjadikan sebuah indikator kita kebangkitan peradaban Islam, peradaban manusia itu gitu. Kalau dari awalnya manusianya bisa ya bangun pagi gitu kan. Selanjutnya kan bisa mempengaruhi hal yang lain gitu. Ya, betul. Jadi gini, kenapa dalam konteks Islam sholat subuh ini mendapat perhatian? Supaya disebutkan Al-Quran, inna Quran apa dan masyuda. Karena memang subuh ini ya harus menjadi habit untuk umat Islam terbiasa sholat bangun pagi gitu kan. Nah, kalau sudah bangun pagi, saya kira subuh berjamaah diharapkan nanti aktivitas selanjutnya semangatnya dari subuh. Kalau secara ilmiah ada nggak pengaruh bangun subuh dengan kegiatan berikutnya gitu? Oh, jelas ada ya. Saya pernah mendapatkan ya ada literasi ya yang menyampaikan bahwa sesungguhnya kalau orang sudah terbiasa sholat subuh berjamaah, bahkan bukan subuh ya, kalau bangun mereka itu umat Islam ini, manusia ini khusus umat Islam, bangunnya di 2/3 malam, sesungguhnya mereka itu secara psikologis, secara kejiwaan juga, mereka itu mendapatkan kesempatan untuk dekat dengan Tuhan. Di situ ada keheningan 2/3 malam itu, ya. Ditambah lagi secara kesehatan juga, kan kalau subuh itu udara masih segar, oksigen masih utuh oksigen kan, ozon masih utuh itu kan, sehingga kita segar. Makanya dijamin
ya banyak yang menyampaikan para ahli medis kalau yang sudah terbiasa sholat subuh, apalagi datang ke masjidnya sambil jalan kaki agak jauh dikit gitu, itu lebih sehat. Sejauh ini tanggapannya gimana Pak di masyarakat? Luar biasa, luar biasa. Saya keliling-keliling, kan gini, kalau mau ada subuh berjamaah ini bukan hanya setelah launching Pak Wali melaunchingkan. Sebelum saya udah terbiasa, ya. Dan sampai hari itu Mualim mah seminggu kadang 2 sampai 3 kali. Karena Jumat 1 minggu Mualim, ya. Paling tidak 1 minggu lah. Seperti hari ini, minggu ini, tadi sampai besok pasti keluar. Dan ternyata luar biasa, ya. Respon masyarakat umat Islam ini ketika ternyata dibimbing, dikasih keteladanan, contoh dari pemimpinnya turun penuh terus di situ, luar biasa. Ya walaupun ketika saya tanya, ada juga yang PDKM tanya, PDKM apakah ini setiap hari begini? Enggak juga, ya kan? Tapi ketika saya tanya setelah saya datang, yang tadinya cuma 2 baris, saya datang penuh. Tapi setelah saya nggak kecil lagi, juga bisa jadi 4 baris, 5 baris. Berarti kan ada dampaknya kan luar biasa. Itulah sesungguhnya makanya bagaimana seorang pemimpin itu dibutuhkan mengarahkan masyarakat, ya itu dengan akhlak karimah, ya menguatkan ruh dengan pengaruh, artinya dengan keteladanannya. Ruh masyarakat itu akan kuat, kita beri keteladanan. Gitu. Kalau nanti misalnya ini Pak, bakal ada pengaruh di dalam bayangan Bapak gitu, bakal ada pengaruh Kota Bandung bakal seperti apa sih Pak kalau ini terus jalan? Saya punya keyakinan, mimpi saya bahwa kalau sholat subuh ini khususnya buat warga Kota Bandung ya, yang notabene umat Islam, kalau subuhnya sudah konstan, kalau sudah terbiasa dipenuhi, saya yakin bahwa kebangkitan ya Bandung Juara ini akan sangat dirasakan gitu kan, langsung dampak luar biasa. Mengapa? Karena saya yakin ketika warga Bandung ini khususnya umat Islam ini misalnya sudah terbiasa sholat subuh berjamaah, artinya ya mereka juga sudah punya habit, kebiasaan ya yang selama ini memang menjadi sangat berat buat mereka. Kan gini contohnya ya, kan logikanya kalau sholat subuh itu pada umumnya masyarakat ada di rumah, ya kan? Kalau duhur kan di kantor, ya kan? Kan seharusnya logikanya ketika masyarakat ada di rumah, ya berarti kan penuh kan? Tapi kan kosong kan subuh. Ini berarti ada yang konslet nih di dalam jiwa umat Islam ada yang konslet ini orangnya kan? Nah, yang konslet ini harus kita benahi nih, perbaiki konsep ini, gitu. Hanya di Al-Quran sendiri dikatakan salah satu ayat munafikin itu diantaranya ya kalau kamu kusala, kalau sholat agak taledang itu talangnya itu keselnya tidak lamban gitu kan gitu. Terutama di sholat subuh, di sholat isya disebutkan. Nah, makanya kalau sudah dibangkitkan sholat isya dari subuh ini supaya bagus, itu indikasinya saya kira yakin gitu. Ujungnya partisipasi pasti saya kira pasti. Nambahin barangkali apa ya namanya? Iya, nambahin Bapak. Sebenarnya apa yang dilakukan itu adalah satu hal yang membangun kekuatan itu kan memang ada 2 ya, pembangunan hati, pembangunan pikiran. Kalau pikiran mungkin dengan ilmu macam-macam, kalau hati itu adalah kekuatan untuk menerapkan keilmuan. Saya pikir dengan sholat subuh berjamaah itu ada 2 hal yang ingin dibangun. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak. Pertama adalah tidak ada orang yang subuhnya terlambat itu yang selalu tepat ya, tidak terlambat itu rata-rata semuanya sehat. Karena tadi itu ozon banyak, O3 itu sangat dibutuhkan oleh kita, terutama untuk peredaran darah gitu ya. Dan biasanya lebih panjang usianya. Jadi saya pikir meningkatkan indeks kehidupan. Kalau Kota Bandung kan 78%. Saya tahu bisa lebih dari itu kayak di Jogja ya, di atas 80 tahun. Kemudian yang keduanya spiritual. Siapa sih yang menyeimbangkan dari semua persoalan-persoalan kehidupan yang sangat hari
ini kita ini mendapatkan serangan yang luar biasa dari teknologi, gesekan di tengah masyarakat yang semakin kita sama-sama mengetahui dengan dampak-dampak. Akhirnya dibutuhkan kecerdasan spiritual. Spiritual itu sebagai itu penting banget. Kemudian yang ketiganya adalah kalau sudah sehat dan spiritualnya bagus, pasti punya dampak motivasi. Nah, motivasi ini adalah kalau saya mengatakan separuh dari amal. Tanpa motivasi kita tidak bisa beramal secara baik misalnya begitu. Karena kalau sudah ada motivasi, saya pikir ini kalau kita, motivasinya masyarakat ditata yang biasanya kan kalau sudah ada sosialisasi semangat, setelah itu menemukan masalah, itu lagi. Jadi kalau motivasinya ini dengan subuh berjamaah ini, motivasi ini coba dihidupkan secara secara merata, secara kontinuitas, pokoknya sustainable gitu ya. Apalagi tadi dampak-dampaknya adalah setelah cuma 1 baris jadi 4 baris gitu. Yang keempat, tetap saja bahwa kalau dalam keadaan stres seperti itu, karena Pak Wakil kalau datang tidak hanya sekedar sholat subuh bareng, tapi ada edukasi yang dilakukan. Nah ini saya pikir penting. Jadi ini sebagai salah satu wasilah untuk menyambung lidah saat fresh, masyarakat memperhatikan, motivasinya tinggi, kemudian dikasih isu-isu yang hari ini menjadi isu yang harus kita kita selesaikan solusinya gitu ya. Misalnya tentang kepedulian. Hari ini masyarakat kita ini sangat kurang empati, peduli. Nah ini sekarang coba dimunculkan dari kepedulian secara sosial. Sosial yang paling terdekat adalah keluarga, karena kita perlu persoalan keluarga. Jadi saya pikir ini sekali mendayung 5 pulau begitu. Ini kalau dilakukan dan itu semua stakeholder melakukan dengan nilai-nilai yang sama, saya yakin insya Allah masyarakat Kota Bandung bukan hanya kita kenal sebagai masyarakat yang sangat agamis, tetapi juga ternyata solusinya adalah solusi yang menunjukkan, tidak saling begitu gitu ya. Menunjukkan kita kan punya persoalan-persoalan sosial yang sangat besar dengan penduduk yang tidak sedikit di Kota Bandung. Jadi tambahan ya, fitrah manusia itu diciptakan ya. Dia sesungguhnya fitrahnya itu butuh kita dengan Tuhan. Pasti. Contohnya, ketika manusia punya problem, pasti ingin kepada Tuhan, ya kan? Pasti ingin kepada Tuhan. Apa aja? Apalagi problemnya di tengah lautan, hampir khawatir tenggelam itu lalu kapal, pasti ya ingin Tuhan katanya. Artinya bahwa bagaimana kita ini dengan sholat subuh berjamaah, saya ingin menstabilkan sifat-sifat karakter manusia, fitrah manusia tadi yang ingin dekat dengan Tuhan sebenarnya. Karena ketika manusia dekat dengan Tuhan ya, saya yakin dia pasti akan stabil, lebih stabil, emosional stabil segala macam. Siapa mau ada malah sekitar Rasulullah mun gelo, mau gelo teling, lama belum menerima. Itu penting sih. Apalagi kita dalam keseharian dari pagi sampai sore sampai siang, hampir semua manusia itu disibukkan dengan profesinya kan. Sekarang sibuk dengan profesinya, tapi lupa kepada Tuhan. Nah, itu menjadi. Itu menurut saya. Tambahan lagi bahwa setiap tujuan dari pembangunan itu semua sama. Menyebutnya dalam masyarakat madani, social society. Sosial, kata sosial. Sosial dibentuk tidak individual ya, bareng-bareng. Oh ya, akhirnya ketika misalnya bareng-bareng itu jadilah takliful qulub, persatuan hati. Kalau sudah persatuan hati, saya pikir melihat permasalahan-permasalahan itu jauh lebih gampang karena lebih gampang disamakan persepsi, kemudian membangun langkah-langkah yang lebih bijak karena semuanya saling saling memberikan kesempatan dan memberikan sumbangan-sumbangan positif dan kemudian dicari solusi-solusi yang solutif. Saya pikir ini adalah sebagai salah satu awal saja bahwa Supling ini menjadi satu program yang tentu saja manfaatnya sangat besar, bukan hanya dari sisi ketaatan kepada Allah saja, tetapi dampak-dampak sosialnya juga didapatkan. Karena dari Supling itu ketika fresh begitu diobrolin, kita akan menyelesaikan persoalan-persoalan sosial yang terkecil di situ, yang tentu saja tangan pemerintah sangat terbatas, yang kemampuan pemerintah juga terbatas, kemampuan akademi juga dari dunia usaha juga terbatas, maka masyarakat itulah yang kemudian menyelesaikan. Dan menyelesaikan di sini luar biasa. Kalau saya lihat bahwa seseorang manusia itu
dia berkualitas karena bukan karena ini yang besar, tetapi ini yang besar. Ini yang mungkin barangkali perlu kita sampaikan juga kepada masyarakat yang lain, dan Pak Wakil selalu ingin membesarkan fungsi hati seperti pengontrol. Karena kalau ini yang besar, orang itu cenderung barangkali menganggapnya bahwa semua pendapat-pendapatnya, kebijakan-kebijakannya itu adalah absolut. Jadilah satu hal yang mungkin pernah terjadi dan dicontohkan gitu ya, di beberapa sejarah-sejarah manusia yang sampai tertulis dan sekarang bisa kita lihat ya, ternyata kemajuan sebuah negeri itu tidak hanya dilihat dari rapinya dalam membangun, tetapi bagaimana masyarakatnya juga memiliki karakter pembangun, bukan karakter yang destruktif gitu ya. Misalnya social society di Madinah, tanah di atas lebih, jadi nggak pelit. Sebab sekarang kan kota Bandung kemiskinannya lebih ya, semakin kesini gitu ya, rentan miskinnya banyak, padahal kreatif, terus ininya ekonominya naik, tapi jumlah yang miskinnya ternyata tidak sesignifikan harapan kita. Ternyata juga masih kita mengatakan kalau turun tuh turunnya dikit banget gitu ya, padahal secara indeks kenaikan ekonominya nah ini perlu kita lihat bahwa ternyata masyarakat Kota Bandung kadang-kadang yang sedikitnya juga banyak, sedikit jadi miskin kan gitu ya. Terus kemudian lebih senang menerima daripada memberi gitu ya. Kayaknya ini urusannya bukan hanya urusan dari sisi jumlah materi yang dia miliki, tapi urusan kebesaran hati mau membagi gitu. Saya pikir ini perlu adanya sebuah bimbingan yang tentu saja selama ini yang melakukan itu adalah tokoh-tokoh masyarakat, tetapi endorse ketika itu adalah diberikan kepada pemimpin tertinggi, saya pikir diikutinya lebih mudah. Pak punya contoh kasus nggak Pak? Saat di kita Subling itu pas di wilayah itu ada masalah, tapi lewat Subling ngobrol-ngobrol bisa terpecahkan gitu. Banyak. Ketika saya mengawali itu subuh berjamaah keliling, banyak sekali ya masyarakat baik dari ceramah oleh ya bisa juga ceramah kalau saya, baik dari ceramah saksi ceramah saya atau dari distribusi kecil sedang makan bubur kita, luar biasa masyarakat banyak yang terinspirasi oleh tauji arahan dari saya sebagai pimpinan di Kota Bandung. Alhamdulillah terbukti sekarang ini tercatat banyak yang ngantri warga masyarakat melalui forum RW tingkat kelurahan ya, mereka yang ngantri di rumah saya di sini baru pulang dua grup tuh ya. Besok masih ada lagi ya maksudnya sampai bulan Mei itu penuh ngantri setiap forum RW tingkat kelurahan dari 151 kelurahan itu sekarang sudah banyak ngantri pingin ketemu setelah mau audit setelah pertemuan di sebelum itu, dan lanjutannya mereka datang ke sini, di sini tamu sampai 2 jam yang mau audit ini mereka diskusi segala macam. Alhamdulillah, dan bentuknya alhamdulillah mereka bisa dari supervisi dari Mu'alif yang paling memberikan visi kepada mereka. Alhamdulillah sekarang yang namanya membangun RW mandiri sudah banyak dilakukan oleh masyarakat. Tiap RW ada satu RW yang sudah punya dengan program bangun RW mandiri ini, si Pak RW sudah bisa memberikan pengaruh, mengedukasi kepada masyarakatnya kesadaran infak sodako. Ayah nusa RW infak sodako HP-nya mesti 2 juta sebulan, ayah 4 juta dan 5 juta tergantung kemampuan warga masyarakat. Sampai ada RW yang siap sekarang, ya bukan siap, sudah terlaksana, ya terrealisasi infak sodako dari warga itu satu RW 8 juta sebulan, setahun apa? 8 juta dibanding dengan PIPK 100 juta gede kan? 100 juta, ya kan? Ini artinya dampak dari mengaudit keliling-keliling subuh ini, alhamdulillah banyak dampak. Gitu. Karena prinsipnya kalau mengaudit adalah apakah melalui subuh keliling, Jumat keliling, kita juga bertemu dengan masyarakat langsung,
dalam event-event yang lain, asal-asal di dalam masyarakat. Yang penting semuanya bagaimana kita sebagai pemimpin ini mengedukasi masyarakat langsung, mengarahkan masyarakat, membimbing masyarakat dengan visi kita betul, ya kan gitu. Yang penting itu. Terus yang menarik lagi mungkin barangkali bukan dampak dari satu hal yang sederhana. Ternyata gini, sesungguhnya persoalan-persoalan pelik itu kadang menyelesaikan dengan hal yang sangat sederhana, yang kadang-kadang kita tidak menyangkanya itu sebagai sebuah solusi. Ternyata dengan dampaknya duduk bareng, bisa hati bareng gitu, kemudian mengelis persoalan-persoalan gitu ya, akhirnya tercetuslah satu ide yang kemudian ketika itu disepakati bersama karena hatinya tidak ada perbedaan, frekuensinya bareng, kemudian menjadi sebuah kekuatan untuk memberikan solusi di daerah itu. Contohnya misalnya dengan infak sedekah tadi, akhirnya terjadilah sebuah bentuk pembangunan sosial yang lebih hidup gitu ya, yang kalau ada yang meninggal bisa disantuni 2 juta, itu disepakati aja gitu ya. Kalau ada anak yatim harus diapain misalnya, yang ternyata dia harusnya mendapatkan bantuan misalnya BPNT misalnya sekarang lagi rame, ternyata dia belum tercatat waktu itu mungkin kalau dengan legowo masyarakat itu mau menjadikan apa yang sekarang program yang dimiliki itu bisa menjadi solusi, itu bisa juga dihadirkan. Saya pikir banyak hal yang bisa dilakukan, dan biasanya kalau usulan-usulan itu memang datang dari masyarakat secara langsung dan itu adalah dana mereka sendiri yang mengelola, itu jauh lebih nyaman gitu, lebih enak. Oh ya, ini kesepakatan kita bareng-bareng ya, tidak terjadi dusta di antara kita gitu ya. Saya pikir ini adalah sebuah hal yang kalau itu dibangun di masyarakat, dan masyarakat, saya yakin masyarakat itu akan menjadi masyarakat yang hari ini di tengah sebuah globalisasi tanpa batas, ternyata kearifan lokal seperti ini masih tumbuh dengan sangat baik di Kota Bandung. Jadi Plus, efek dominonya banyak. Iya, banyak. banyak. Satu hal lagi, hari ini pembangunan itu tidak hanya infrastruktur, salah satu solusi-solusi mencerdaskan masalah masyarakat, terutama yang jadi persoalan ini tentang keluarga. Kehancuran keluarga luar biasa, begitu sangat masif tanpa kita sadari bahwa banyak sekali orang tua yang tidak menjadi orang tua, banyak anak yang tidak mendapatkan hak dari orang tuanya. Kita melihat persoalan-persoalan hari ini di Kota Bandung sangat mengerikan. Tadi saya menghadiri duta remaja, bagaimana data itu dibuka sedemikian rupa, sangat mengerikan sekali. Saya pikir, dan tidak bisa kita hanya mengatakan solusinya adalah sudah dikerjakan sama dinas ini. Tidak, dinas itu sangat terbatas, tangan pemerintah terbatas. Kita membantu sedikit dengan mengendorse satu kekuatan di tengah masyarakat, dan masyarakat itu menjadikan solusi. Hadirnya mungkin kumpul-kumpul bareng mereka, kemudian membicarakan tentang keluarga. Jadi keluarga yang selama ini tidak punya visi misi, jadi punya keluarga yang hari ini ternyata komunikasinya tidak hangat di rumah, jadi ada hangatnya komunikasi di rumah saja. Itu telah banyak menyelesaikan persoalan-persoalan dan memotong banyak anggaran dari persoalan-persoalan yang ditimbulkan. Saya pikir luar biasa, hal-hal yang praktis bisa dilakukan, dan secara masif dan secara teratur. Mungkin barangkali nanti kita akan coba list dampak apa yang kalau misalnya ini ada di tengah-tengah masyarakat, apa yang harus hadir. Jadi bukannya kunci kalau kemarin ini indikator keberhasilan sebuah pembangunan, sebuah negara, sebuah kota ya. Semuanya indikatornya itu sebuah pembangunan ketika si warga masyarakat itu mampu dengan kemandiriannya, baru itu berhasil, luar biasa ya. Tidak tergantung sama pemerintah. Tidak tergantung sama pemerintah, tapi pemerintah itu harus hadir sebagai stimulus, memberikan bimbingan, memberikan pendampingan, ya kan. Dengan 100 juta per RW ini kan kita kasih kan. Nah, tapi kita tidak cukup hanya terus dikasih terus. Nah, kita sekarang mereka diedukasi oleh kita supaya mereka itu bangkit, punya tanggung jawab, itu melalui potensi yang mereka miliki sendiri, dari kekayaan harta yang mereka miliki sendiri, jangan melalui infak sodaqohnya kecil, dikumpulkan jadi besar juga. Nah, jadi persoalan adalah kenapa perlunya menurut saya ini vibrasi atau pengaruh daripada sumber jamaah ini, karena menurut saya kalau kita membiasakan diri
mengedukasi masyarakat sumber jamaah di sebuah RW, ya. Diharapkan kalau si warga masyarakat itu terutama para tokoh masyarakat yang itu sudah bisa duduk bersama sumber jamaah, saya yakin akan memudahkan mereka untuk solid al-ukhuwah gitu kan. Ketika ukhuwah terjadi, saya yakin ketika mereka itu sering ketemu di masjid, ya, kemudian diedukasi, ada pengajian, ada segala macam, saya yakin mereka bisa dan sendirinya bisa membuat terobosan-terobosan, inovasi-inovasi yang untuk ujung-ujungnya menghadirkan pembangunan kewilayahannya. Ya, contoh ketika saya mau ke RW saja awalnya, Pak RW KBD semuanya Pak RW itu mengatakan, wah bangsa RW masuk dah hukuman aja, dipenta IWD hese, ya kan gitu awalnya. Tapi saya bilang jangan pesimis begitu. Tuh saya support, sebagai semangat mereka dimotivasi si para ketua RW, ya, ketua DKM-nya, ketua MUI-nya, bahkan sekolahnya kan saya hadirkan di situ dalam pembinaan oleh saya. Alhamdulillah sekarang ternyata, jadi mereka sudah mengerti, punya visi dan penguatan, terus digerakkan, dimulai, ternyata alhamdulillah mah ayam 7 juta sabulan. Coba bayangkan. Yang penting ketika edukasi itu berjalan dan kemudian si para tokoh di masyarakat itu bersatu, ringan semua dia. Dari kegiatan sederhana hasilnya bisa mewah, Pak. Satu lagi mungkin barangkali saya ingin menitipkan bahwa hari ini kita punya persoalan-persoalan yang tentu saja perlu jalan yang lebih panjang, ya, mungkin lebih serius dan terdata gitu ya, dan bagaimana mengintegrasikan dari yang sederhana ini dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah lewat dinas dan anak-anaknya begitu ya. Contohnya misalnya isu kependudukan, isu kita hari ini, jumlah kota Bandung semakin banyak, dari migran juga yang datang gitu, yang tidak mau keluar lagi misalnya, terus kemudian persoalan-persoalan yang muncul dari kependudukan yang padat ini dibicarakan di situ. Artinya orang jadi lihat kalau berbasis masjid misalnya, atau misalnya sehingga masyarakat itu jadi, oh ya kita ini berapa kakak, kita ajarin bermanajemen, oh sekian satu RW itu sekian ratus kakak, jumlah remajanya sekian, jumlah balitanya sekian. Kita sampaikan tentang isu-isu kependudukan, isu kemiskinan, isu tentang keluarga, isu tentang remaja, narkoba, kemudian HIV/AIDS yang sekarang kita sama-sama tahu Kota Bandung memiliki angka yang tidak kecil tentang masyarakat yang terkena AIDS misalnya. Itu bisa kita obrolkan di situ di hal yang sederhana. Mungkin tanpa kita, tapi kita kasih jalan, kasih tahu. Ini adalah persoalan-persoalan yang mungkin harus dibicarakan di daerah. Saya pikir sebenarnya lebih banyak membuka komunikasi yang lebih hangat, yang lebih dekat, dan solusinya tidak powerful dari pemerintah. Tapi masyarakat itu diajak, dan begini cara mengajak masyarakat, tidak hanya sebagai sebuah ayo masyarakat. Terus sekali-kali yang duaan ka dia ada yang juga sudah memberikan jadwal duet gitu. Jadi kalau mereka merasa hangat dengan kita dan mendapat manfaat dari kita. Jadi nggak apa ya, kalau ada terakhir yang ada ini. Sesungguhnya kembali sini sampaikan, tugas pokok kami sebagai pemimpin itu adalah mengedukasi masyarakat. Maka saya sama Umi di sela-sela kesempatan, ya, terutama selain kerja formal, jam-jam formal, jam kerja formal itu, saya mengupayakan subuh ini yang paling tepat maksudnya. Karena kan jam 7 udah di rumah lagi, jam 7 di rumah lagi, kalau mandi mau ke kantor pun nggak bisa, nggak terganggu gitu. Ini harus kita upayakan tuh, karena beda lah hadirnya seorang pemimpin belusukan ke masyarakat, kan menang belusukan masuk ke belusukan, menyapa masyarakat, kita kumpul. Lihat wanita. Mana wanita? Mana wanita? Ini ya.